Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyir rahmah wa ala alihi wa ashabihi hudatil ummah. Ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Faya ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Al-ayah. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wattabi' sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin.
Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin at-tahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan rasa cinta, rasa memiliki kita terhadap kiblat pertama Masjidil Aqsa dan kepedulian kepada saudara-saudara kita di Palestina, negeri para nabi, negeri para syuhada. Salawat teriring salam marilah senantiasa kita sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah Allah perjalankan dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa di Palestina sejauh kurang lebih 1500 km hanya dalam sepertiga malam yang akhir, yang Allah berkahi sekelilingnya negeri Syam, negeri yang penuh berkah. Salawat kepada beliau yang peduli dengan wilayah Syam, sehingga beliau dalam satu doanya mengatakan, Allahumma barik lana fi Syamina, Allahumma barik lana fi Yamanina. Ya Allah, berikanlah, limpahkanlah keberkahan kepada negeri kami, negeri Syam. Negeri Syam termasuk di dalamnya adalah Palestina, dan limpahkanlah kepada kami negeri Yaman kami. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Selanjutnya khatib menyampaikan wasiat buat dirinya dan keluarganya serta hadirin sekalian dengan wasiat yang senantiasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada para sahabatnya dan kepada kita umatnya sekalian. Takwa dalam arti kita semaksimal mungkin menjaga, memelihara, meningkatkan takwa dengan menjalankan apa-apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa-apa yang Allah cegah. Dan itu semua bukan untuk Allah, tetapi hakikatnya adalah untuk kebahagiaan dan untuk keselamatan kita masing-masing fid dunya wal akhirah. Berkaitan dengan takwa ini, Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an mengatakan seperti disebutkan di dalam kitab Subuhul Huda yang mengatakan at-taqwa hiya al-khauf minal jalil wal amal bil tanzil wal qanaa'ah bil qalil wal isti'dad liyaumir rahil. Yang artinya 4 dimensi takwa. Yang pertama adalah takut kepada Allah. Yang kedua, beramal sesuai yang Allah turunkan, yaitu Quran dan Sunnah. Yang ketiga, ridho, menerima dengan yang kelihatannya sedikit. Dan yang terakhir, yang keempat, bersiaga penuh untuk menghadapi perjalanan menghadap Allah. Itulah bekal takwa. Hadirin yang dimuliakan Allah, visi dan misi terbesar diturunkannya syariat Islam atau maqasid asy-syariah di permukaan bumi ini adalah untuk menjaga nyawa manusia, menjaga jiwa-jiwa manusia tetap hidup agar dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syariat Islam ini menjaga nyawa bukan hanya nyawa umat Islam. Nyawa umat lain pun harus dalam perlindungan Islam. Bahkan nyawa dari binatang, nyawa dari tumbuh-tumbuhan merupakan tanggung jawab kepemimpinan umat Islam. Maka dalam Islam dilarang mengadakan pembunuhan besar-besaran, dilarang merusak alam tanpa memperbaikinya. Bahkan ketika akan memotong hewan kurban sekalipun, atau binatang, kita punya binatang ternak ayam sekalipun, Rasul minta pertajam pisaunya agar jangan sakit berlama-lama. Inilah ajaran Islam yang sangat indah, bagaimana berharganya nyawa manusia. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan antara lain di dalam surah Al-Maidah ayat 32, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Min ajli dzalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bi ghairi nafs aw fasadin fil ard faka'annama
qatalan nasa jami'a wa man ahyaha fakannama ahya'an nas jami'a wa laqad ja'athum rusuluna bil bayyinati lahum inna katsiran minhum min ba'di dzalika fil ardi lamusrifun. Artinya, oleh karena itu kami Allah tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia itu sama dengan membunuh semua manusia. Membunuh bukan karena yang dibenarkan atau bukan karena merusak di permukaan bumi ini, maka seakan-akan dia telah membunuh seluruh manusia. Dan barang siapa yang menjaga nyawa, memelihara seorang manusia, itu berarti dia sama dengan menjaga nyawa seluruh manusia. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka, kepada Bani Israel, rasul-rasul yang dengannya membawa keterangan yang jelas dari Allah. Kemudian banyak di antara mereka sungguh telah melampaui batas dan membuat kerusakan di muka bumi ini. Di dalam tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah dijelaskan bahwa karena besarnya kejahatan Bani Israel menumpahkan darah orang-orang yang tidak bersalah, maka Allah mewajibkan kepada Bani Israel melalui lisan Rasulnya bahwa barang siapa yang membunuh orang yang tidak berhak, maka dia seolah-olah membunuh orang yang semuanya. Mengapa? Karena membunuh seseorang berarti dia membunuh keturunannya. Mungkin dia akan melahirkan keturunan, melahirkan anak, melahirkan cucu, melahirkan generasi. Tapi karena dibunuh maka terbunuh semuanya. Ini awalnya bagaimana Allah memperingatkan Bani Israel sejak awal, sejak zaman sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi artinya bagaimana Islam menjaga nyawa. Karena itu tugas yang mulia bagi orang-orang yang melindungi masyarakat, pihak keamanan yang melindungi masyarakat, dokter-dokter yang mengobati masyarakat, para petugas yang mencegah misalnya dalam gempa bumi, musibah, kebakaran dan sebagainya, karena mereka menjaga, menyelamatkan nyawa masyarakat, bukan hanya muslim, masyarakat seluruhnya. Itulah indahnya ajaran Islam. Bagaimana sekarang bukan hanya satu nyawa. Sampai pekan ketiga atau hari ke-25 kemarin serangan Zionis Yahudi laknatullah alaih telah melukai, telah membunuh atau menjadikan para syuhada hampir 10.000 orang. Belasan ribu lainnya terluka. Bukan hanya dari kalangan muslim, bahkan dari non-muslim sekalipun. Puluhan masjid-masjid dihancurkan, bukan hanya masjid, bahkan sekolah-sekolah dan gereja-gereja. Pembunuhan perang macam apa ini? Satu nyawa saja sangat berharga, apalagi ini puluhan ribu nyawa. Ini berarti bahwa mereka memang tidak mengindahkan sama sekali peraturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kejahatan Zionis Yahudi ini sudah berlangsung puluhan tahun yang lalu. Sejak mereka mengumumkan dirinya sebagai entitas Yahudi tahun 1948, mereka menduduki, menjarah, memperkosa, menodai orang-orang yang tak berdosa di sana. Dan keberadaan Zionis Yahudi itu sendiri juga atas peran PBB sendiri. PBB pada tanggal 29 November 47 membuat yang namanya Resolusi 181. Daripada ribut oleh PBB dibuat Resolusi 181 membagi dua Palestina. 55%-nya untuk Yahudi, 45%-nya untuk Arab Palestina. Yahudi PBB sendiri yang membagi dua. Oleh karena itu tahun 47 tadi merasa mendapat tanah pada dia pendatang, bukan pemiliknya, dikasih oleh PBB. Maka tahun depannya 48 mereka kaum Yahudi menyatakan diri kemerdekaannya pada tanggal 14 Mei 48. Satu tahun kemudian tahun 49 PBB langsung mengakui Israel sebagai negara anggota PBB. Sementara Palestina sampai sekarang sudah dideklarasikan sejak 15 November 88 sampai sekarang belum diakui oleh PBB. Jadi tidak ada keadilan yang ditegakkan oleh PBB itu sendiri. Hadirin rahimakumullah, mengapa ini perlu kami sampaikan? Agar mata dunia membuka bahwa telah terjadi kezaliman, ketidakadilan, telah terjadi penindasan, pendudukan dan penjajahan satu bangsa atas bangsa yang lain.
berkaitan dengan surat Al-Maidah ayat 32 tadi, ini sangat bertentangan dengan apa yang Allah sebutkan. Maka di ujung ayat tadi yang Allah sudah memberikan gambarannya, bagaimana walaqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinat tsumma inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi lamusrifun. Sungguh telah datang kepada mereka rasul, kemudian membawa keterangan yang jelas, kemudian mereka malah melampaui batas dan membuat kerusakan di muka bumi ini. Kerusakan berupa pertumpahan darah, penodaan kehormatan, dan perampasan harta orang lain. Hadirin yang dimuliakan Allah, karena itu sudah menjadi kewajiban kita semua, bukan hanya memberikan perhatian, tapi mengirimkan doa. Bukan hanya mengirimkan doa, tapi mengirimkan apa yang bisa kita berikan kepada mereka. Kalau mengirimkan orang barangkali tidak, karena mereka sudah berpengalaman, malah mungkin merepotkan mereka, para pejuang mujahidin di Gaza terutama. Kita kirim donasi, kita kirim doa, kita kirim pernyataan, kita kirim aksi bahwa masih ada saudara-saudara muslim di Indonesia khususnya yang peduli terhadap Palestina, sementara negara-negara tetangganya malah menjalin komunikasi dan hubungan diplomatik dengan Zionis Yahudi. Hadirin rahimakumullah, Allah mengingatkan kita di dalam surah An-Nisa ayat 75, wa ma lakum la yuqatiluna fi sabilillah wal mustad'afina minar rijal wan nisa wal wildanil ladina yaquluna rabbana ahrijna min ba'di hadhil qaryati dzalimin ahluha waj'al lana min ladunka waliya waj'al lana min ladunka nasira. Allah memberikan peringatan, dan mengapa kamu tidak membantu saudaramu membela Allah, padahal mereka orang-orang yang tertindas di antara laki-laki, perempuan, anak-anak, yang mereka berkata, ya Allah, keluarkan kami dari negeri yang zalim ini, anugerahkan kami pelindung dari sisimu, anugerahkan kami penolong dari sisimu. Jadi mereka persis seperti ayat ini dalam surat An-Nisa 75, mereka terusir, tertindas, laki-laki, bahkan yang menjadi korban 80-90%-nya adalah anak-anak, perempuan, dan orang tua. Sementara dari pihak perjuangan Hamas, Jihad Islam, dan sebagainya mampu menewaskan lebih kurang hampir 2.000 orang, dan rata-rata yang tewas adalah para tentara. Bahkan 200 lebihnya tentara itu diculik dalam rangka untuk sandera membebaskan saudara-saudara Palestina yang tertawan juga di Palestina. Jadi hadirin rahimakumullah, kedudukan para pejuang adalah mempertahankan dan membela diri. Tapi apa yang terjadi di media-media barat, saya baca di beberapa media barat, mengatakan bahwa Israel membela diri karena diserang. Padahal Palestina yang dijajah sejak tahun 48, siapa? Maka Hamas kemudian dicap oleh Amerika teroris karena menyebabkan teror. Sementara Zionis menyebabkan teror tiap hari sudah puluhan tahun, tidak disebut oleh teroris oleh Amerika. Jadi ada standar ganda di sini, dan ini tidak adil dan tidak bisa dibenarkan. Karena itulah hadirin rahimakumullah, Rasulullah mengingatkan kita dalam satu hadisnya dalam Haji Wada, yang hadisnya sangat panjang, tapi ada satu poin yang bisa kami garis bawahi. Maukah kalian aku beritahu siapa itu mukmin? Siapa itu orang mukmin yang sejati? Mukmin adalah orang yang memastikan dirinya memberi rasa aman untuk jiwa dan harta orang lain. Itulah mukmin, orang lain aman dari diri kita. Sementara muslim adalah orang yang memastikan ucapan dan tindaknya tidak menyakiti tetangganya atau orang lain. Orang mujahid, pejuang adalah orang yang bersungguh-sungguh dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dan al-muhajir, orang yang hijrah, adalah orang-orang yang meninggalkan dari perbuatan dosa. Hadirin rahimakumullah, berdasarkan ayat dan hadis tersebut, maka sudah menjadi kewajiban kita sebagai hamba Allah, sebagai seorang muslim dan mukmin, untuk memberikan kepedulian kepada saudaranya. Permasalahannya bukan itu jauh atau dekat, dan kita punya hutang sejarah kepada Palestina. Sebelum kita merdeka 17 Agustus tahun 45, tahun 44 Palestina walaupun masih dijajah dan sampai sekarang belum merdeka, mengakui Indonesia sebagai negara yang merdeka secara de facto, walaupun secara de jure-nya belum. Jadi Palestina yang pertama kali mengakui.
Kemudian Syekh Al-Husaini, seorang mufti besar Palestina, dia waktu itu dalam pelarian di Jerman, dia menyampaikan pidato di radio berbahasa Arab di Jerman. Apa pidatonya? Isinya bahwa telah lahir sebuah negara yang mayoritas muslim di Indonesia. Siapa dia? Adalah Indonesia. Kemudian didukung oleh Syekh Ali Tahir, seorang pengusaha konglomerat terbesar bangsa Palestina yang waktu itu menjadi pengusaha di Mesir. Dia mengambil semua rekeningnya di Bank Arabia untuk apa? Membantu perjuangan bangsa Indonesia. Jadi kalau kita kemudian sekarang membantu Palestina, sudah menjadi kewajiban kita melunasi hutang kita, karena beliau-beliaulah zahiriahnya. Kemudian barulah berbondong-bondong negara-negara mengakui Indonesia, Mesir, Arab Saudi, kemudian yang lain yang tadi didahului dari bangsa Palestina. Hadirin rahimakumullah, kemudian terakhir, sebagai bangsa Indonesia sudah jelas konstitusi amanat konstitusi UUD 45 bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan oleh karena itu penjajahan di muka bumi ini harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Inilah satu-satunya pembukaan negara di dunia ini yang menyatakan penjajahan harus dihapuskan. Siapapun presidennya di Indonesia harus melaksanakan amanat konstitusi ini. Teringat kepada perkataan Menteri Luar Negeri kita, Ibu Retno Lestari Marsudi, yang sangat gigih dalam diplomasi di luar negeri membela Palestina. Beliau mengatakan, saya kutip, Indonesia memiliki alasan kuat dalam memberikan dukungan terhadap Palestina, yaitu sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Maka Palestina selalu dekat di hati, di setiap helaan nafas politik luar negeri Indonesia. Isu Palestina is always there. Inilah hal yang mendasar bagi perjuangan bangsa Indonesia. Majelis Ulama Indonesia dengan lantang menyerukan kepada umat muslim untuk menggalang bantuan dimanapun untuk disalurkan kepada saudara-saudaranya di Palestina. Dan insya Allah hari Ahad depan tanggal 5 November Majelis Ulama Indonesia menginisiasi bagaimana gerakan umat Islam dunia menunjukkan kepada dunia bahwa kita ada dan bahwa kita membela Palestina. Sekarang gerakan pembela Palestina bukan hanya di Indonesia, tapi di Eropa, di Amerika, di London, di Prancis, di Afrika, atas nama kemanusiaan. Karena terjadi penindasan manusia, maka manusia di seluruh dunia pun harus ikut membela. Apalagi Indonesia yang mayoritas adalah Muslim. Non-Muslim pun ikut memberi pembelaan karena ada gereja-gereja yang dihancurkan di sana. Kami tutup dengan satu ucapan dari Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, mengatakan, tak perlu menjadi Muslim untuk membela Palestina, cukup kau menjadi manusia. Asal kau manusia, kau membela Palestina. Dari sekarang Zionis Yahudi laknatullah bukan manusia, tapi dia adalah setan yang menjelma manusia karena tugasnya membunuh manusia. Kita hanya bisa berdoa dan memberikan donasi. Doa kita, semoga Allah memberikan kesabaran kepada saudara-saudara kita di Palestina. Semoga Allah memberikan pertolongan kepada perjuang Palestina, dan semoga Allah mengalahkan, menghancurkan Zionis Yahudi laknatullah alaih. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. وقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم انجِ المسلمين في فلسطين اللهم انصر مجاهدين في فلسطين اللهم انصر مستضعفين في فلسطين خاصة وبلدان المؤمنين عامة اللهم اسدد وطأك على الكفار الذين يحاربون الإسلام والمسلمين اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم اللهم اهزمهم وزلزلهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقم الصلاة